Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kali ini akan mempresentasikan grup project yang telah kita lakukan sebelumnya. Next slide. Next. Nah, bab pendahuluan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Jadi di pendahuluan ini adalah isinya pemahaman yang baik terhadap hubungan antara empat area fungsional bisnis utama akan membantu organisasi untuk berhasil dalam implementasi aplikasi ODO yang dapat meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi menjadi faktor yang sangat penting untuk mendukung berbagai fungsi dalam bisnis. Teknologi aplikasi dapat membantu organisasi untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan operasi bisnis yang tersebar di berbagai area fungsional, seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi seperti cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan memberikan peluang bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Tujuan utama dari studi kasus ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara manajemen, teknologi, dan struktur organisasi dalam pengembangan aplikasi ODO yang mendukung operasi bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi di seluruh area fungsional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam isu manajemen. Jadi di dalam isu manajemen ini terdapat terdapat dua bahasan atau bisa dibilang dua isu, yaitu isu organisasi dan isu teknologi. Yang pertama akan kita bahas mengenai isu teknologi terkini. Jadi sebagai salah satu sistem enterprise resource planning atau ERP terkemuka, Odoo itu terus berinovasi dengan program terbaru. Yaitu untuk saat ini Odoo versi ke-16. Jadi versi ini itu menawarkan antar mata pengguna yang lebih interaktif dan responsif. Nah, yang kemudian navigasi dan pengelolaan data. Jadi selain itu, Odoo 16 itu mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan AI dan juga pembelajaran mesin untuk menganalisis data yang lebih mendalam dan otomatisasi tugas juga seperti memprediksi permintaan dan pengoptimalan harga pasok. Terus yang isu keduanya yaitu isu organisasi. Jadi pada ini bisa eh, memperkuat komunikasi antar departemen yang ada di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang melibatkan dua ini. Terus menyebabkan apa ya, keterlambatan juga dalam pengambilan keputusan. Terus di Odoo ini menawarkan fitur kolaborasi real time yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di sebelumnya seperti uh, komunikasi antar departemen yang terhambat dan juga keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Jadi si Odoo ini mengatasi permasalahan tersebut. Terus ya walaupun Odoo mempunyai juga tetap ada adopsi dan penggunaan yang konsisten tersebut itu uh, tetap menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para penggunanya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Untuk solusinya, yang pertama ada solusi pemasaran, yaitu bentuk pemasaran digital melalui beberapa platform sosial media. Lalu integrasi Odoo dengan email mampu mengkampanyekan yang bisa dipersonalisasi. Lalu optimalisasi pemasaran perusahaan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada solusi keuangan. Odoo Finance memiliki integrasi penuh dan teknologi
otomisasi faktur dan pembayaran yang efisien. Pelaporan yang disajikan lengkap termasuk pengelolaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya itu ada solusi yang ketiga, yaitu ada SDM. Odo membantu pengelolaan SDM secara efektif dan terpusat, mulai dari proses rekrutmen, absensi pegawai, proses pembayaran gaji pegawai. Yang keempat ada operasional, yaitu memungkinkan perusahaan memilih untuk mengimplementasikan modul sesuai apa yang diinginkan perusahaan. Odo yang memiliki data yang terintegrasi dapat memastikan segala kebutuhan operasional tercapai secara efisiensi dan akurat. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, pengguna Odoo sangat memudahkan proses manajemen perusahaan di berbagai aspek. Fitur yang beragam menjadi keuntungan dan tantangan tersendiri bagi perusahaan karena harus memastikan dukungan SDM yang kompeten agar penggunanya bisa maksimal. Oleh karena itu diperlukan pelatihan yang memadai bagi karyawan. Inovasi dan teknologi yang hadir pada Odoo 16 ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mengelola berbagai aspek manajerial perusahaan seperti pemasaran, keuangan, SDM, dan juga operasional. Sekian dari presentasi pemaparan grup project dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.